Shalom alaihim, Besem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS ya. Kali ini saya akan membahas sebuah temanya begini: bidat menghukum diri sendiri ya. Kalau HTD dikatain bidat itu udah nggak kurang-kurang ya. Yang ngatain saya bidat sudah passing away itu, pass away ya. Ya. Yang paling kenceng ngatain HTD bidat itu sudah pass away. Nanti menyusul yang suka ngatain HTD gila itu. Ya, ya. Saya tantang Anda ini ya. Saya tantang Anda ya. Ayo kita berperkara tentang bidat ya. Anda yang cuman kowar-kowar doang, saya tantang Anda ya, siapapun Anda ya. Bidat menghukum diri sendiri. Hanya ada satu ayat yang menulis tentang bidat. Jadi harus pakai ayat Alkitab ya. Ya. Tidak boleh membidatkan orang cuman karena Nggak satu ini sama saya ya berarti dia bidat ya. Bidat itu hanya ada satu ayat, yaitu di dalam Titus 3 ayat 10. Sedangkan penjelasan tentang bidat itu ada di ayat 8 dan 11. Titus pasal 3 ayat 8 dan 11. Bidat itu sudah pasti sesat ya, dan benar-benar sesat ya. Perhatikan di Titus 3 ayat 10, dinasehati tetap bandel. Ini biar mudah ya. Silakan Anda baca Titus 3 ayat 10 ya. Supaya mudah saya memakai kata-kata saya, dinasehati tetap bandel. Dalam bahasa yang mudah dimengerti, ngeyeler, ngototer, tegar tengkoer. Nah, itu kan lebih mudah ya. Bidat juga menghukum diri sendiri. Titus 3 ayat 11. Dasar seseorang disebut bidat atau tidak adalah, ini dia, percaya kepada Allah atau tidak. Titus 3 ayat 8. Jadi untuk mengatakan seseorang itu bidat atau tidak bidat bukan gara-gara dia tidak sepahaman dengan saya ya. Bukan seperti itu ya. Jadi bidat atau tidak bidat itu percaya kepada Allah atau tidak gitu. Mari dikupas siapa yang bidat. 1. Bidat pastilah benar-benar sesat. Siapakah yang benar-benar sesat itu? Dia adalah kelompok orang mati, yaitu kelompok orang yang kelak mati kekal. Di dalam Markus 12 ayat 27. Allah adalah Allah orang hidup, bukan orang mati ya. Kalau kalian nanti mati kekal ke rumah Bapa, kalian tidak berhak mengklaim punya Allah ya toh. Mereka adalah orang-orang yang tidak punya Allah, sebab Allah mereka Allah yang bukan-bukan. Allah mereka bukan Allah, yaitu si Bapa ya. Jadi clear dari sini, bidat adalah yang tidak percaya Allah ya. Mereka menolak satu-satunya Tuhan dan Allah, yaitu Yesus Kristus. Nah, introspeksi dirimu sendiri. Kamu menolak Yesus Allah, Yesus Tuhan apa enggak? Iya Pak, lah berarti kamulah yang bidat ya. Nomor 2, bidat adalah orang yang tidak percaya Allah. Titus 3 ayat 8. Tentu Allah mereka bukan ya, bukan Allah yang esa, bukan Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus. Yudas 1 ayat 25. Nomor 3, yang paling cocok sebagai bidat adalah sekte Nasrani ya. Kisah 24 ayat 5. Nomor 4, mengaku Kristen tapi menolak Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Allah, maka merekalah bidat itu, yaitu yang ngaku-ngaku Kristen kelompok kambing terkutuk. Matius 25 ayat 41. Penyembah bapa iblis. Yohanes 8:44. Yang mati dalam dosamu. Yohanes 8 ayat 24. Kesimpulan ya, sesuai kebenaran Alkitab, semua sekte Nasrani disebut bidat. Semua gereja Tritunggal adalah bidat.
semua yang menolak Yesus satu-satunya Allah adalah bidat. Bidat menghukum diri sendiri. Para penyembah bapa iblis kelak kalau pass away, kalau mati, rest in suffering, ya. Istirahat dalam kesengsaraan, pulang ke rumah Bapa, ke alam maut, itu artinya menghukum diri sendiri. Salam Pendeta HTD. Jadi Bapak Ibu Saudara, bidat atau tidak bidat itu tadi yang saya jelaskan, bukan keluar dari mulut bau kamu. Itu seperti itu yang sudah pass away itu ya. Ngomong bidatin orang, dasarnya cuman bau mulut ya. Saya tantang ya pendeta-pendeta yang suka bidatin orang. Saya tantang, mampet ya mampet, MBM. Saya tantang nih ya. Mampet ya mampet, terus kemudian terus kemudian Stephen Drum, terus kemudian dekil tengil, kemudian lagi yang suka bidatin orang ini ya. Siapa lagi? Kumis lele itu, kumis lele mah ecek-ecek itu, kumis lele mata melotot bom kar itu. Siapa lagi? Ya, Bathuk Nonong Sidik. Siapa lagi? Romo Dagu Bewok ya. Siapa lagi? Saya tantang kepada kalian, ayo ya, kita berperkara. Siapa yang bidat? Ya. Saya Kristen sejati, penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Ya. Kalian Tritunggal ya, menolak Yesus Allah. Menurut Alkitab kamu bidat. Semua Tritunggal itu bidat menurut Alkitab. Tapi kalau menurut mulut bau kamu, ya toh, yang bidat itu yang tidak sesuai dengan saya katanya, yang enggak sesuai kami itu, HTD itu bidat. Lah ya itu mulut bau kamu. Saya tantang kamu, ya. Ayo berperkara soal bidat, ya. Bidat hanya ada satu ayat di dalam Alkitab ya. Jangan ngomong tanpa ayat. Nih HTD tantang ini, semua denger ini ya. Mampet ya mampet, MGM. Sorry. Ya, siapa lagi? Gede lucu, rada lucu, siapa lagi? Stephen Drum, siapa lagi? Ya. Dekil tengil, siapa lagi? Ya. Ayo, saya tantang nih, HTD nantang nih ya. Nantang berperkara soal bidat. Ya. Pakai ayat Alkitab, nggak ada yang berani. Dijamin nggak ada yang berani. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi clear, bidat adalah hanya ada satu ayat di Alkitab. Ngomong gampangnya, udah dinasehatin, tetap tegar tengkuk. Ya, jangan lagi diurusin, cuekin aja. Itulah pemahaman yang dengan bahasa yang mudah dimengerti. Silahkan dibaca Titus 3 ayat 10. Itu definisi bidat. Menjelaskannya pakai ayat 8 dan ayat 11. Ayat 8 mengatakan orang yang tidak percaya Allah ya toh. Kalau sudah percaya Allah ya sudah, nasihati dia. Kalau dia tidak mau percaya Allah, tinggalkan ya. Lalu di ayat 11 itu sama saja dengan menghukum diri sendiri. Betul ya toh. Seorang bidat itu pasti sesat kuadrat ya toh. Yaitu kelompok-kelompok Tritunggal maha sesat ya. Itulah bidatnya. Semua Tritunggal itu bidat ya. Ini ayat Alkitab, bukan soal mulut baumu ya. HTD itu begitu, head to head yuk ya. Saya tantang itu pendeta-pendeta itu, romo-romo itu saya tantang. Kita berperkara soal siapa yang bidat. Pasti nggak ada yang berani ya. Alkitab mau dilawan gitu loh ya. Baik Bapak Ibu Saudara, jadi clear ya, itu semua Tritunggal adalah bidat ya. Semua Tritunggal itu bidat, udah pasti sesat ya. Sesatnya pakai super lagi ya. Nggak cuma sesat biasa, tetapi sesat super sesat. Ini kenapa ya wajah saya kok ada merah-merah ya? Sudahlah. Kembali wajah bayi, imut-imut, merah-merah. Baik, padat, singkat dan clear. Jadi saya tantang berperkara tentang bidat, tentang sebutan bidat. Siapa berani? Para pendeta-pendeta, para romo-romo ya toh. Jadi romo itu harus mengandalkan pemahaman Alkitab. Jangan jadi romo cuman mengandalkan Bathuk Nonong. Jadi romo mengandalkan jenggot. Jadi romo mengandalkan rambut jigrak gitu. Jadi romo cuman mengandalkan aku kan orang desa katanya. Emang kalau desa kenapa? Terus suci gitu? Terus bener gitu? Ya. Kagak ya.
Jadi Romo cuman mengandalkan suara bindeng gitu. Bindeng, sengo, pelo gitu. Ya, semua itu harus berdasar Alkitab. Jadi pendeta jangan cuman berdasar mampet gitu. Pendeta mampet kok keluar-keluar mampet ya, mampet MYM gitu. Pendeta itu jangan mendasarkan pada mampet. Mampet kok dibangga-banggain. Ya. Sebenarnya yang paling tepat itu tumpul ya. 2 Korintus 3 ayat 14. Pendeta kok andalannya cuman tumpul gitu. Pendeta kok andalannya apalagi ya toh, cuman mantan dukun ya toh. Keluar-keluar tiap hari aku bisa masukin setan ke botol katanya. Ya. Jadi pendeta andalannya cuman nipu kesembuhan ilahi. Bapak Ibu Saudara, sebagai hamba Tuhan, yaitu sebagai orang-orang yang memberitakan kebenaran, andalannya haruslah kebenaran Alkitab, ya, jangan yang lain. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Bener nih wajah saya kok ada merah-merahnya ya. Haleluya, amin.